Selamat pagi adik-adik peserta didik SMP Negeri 1 di Membe. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 9 dengan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama, periode 1, 2, dan 3. Periode pertama tahun 1945 sampai tahun 1950. Periode kedua tahun 1950 sampai tahun 1959. Dan periode yang ketiga tahun 1959 sampai tahun 1965. Kita lihat masa pertama atau periode pertama tahun 1945 sampai tahun 1950. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Untuk semakin memperkuat pemahaman adik-adik, berikut ini dipaparkan uraian materi untuk masa Orde Lama atau periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Ada beberapa kali terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan pertama, pemberontakan PKI, pemberontakan kedua, DI-TII, pemberontakan ketiga, APRA, pemberontakan keempat, Andi Asis, dan pemberontakan kelima, RMS. Pemberontakan pertama atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan PKI yang dilaksanakan di Medium terjadi pada tanggal 19 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dan pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat direbut kembali. Itu tanda bahwa pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Selanjutnya, pemberontakan yang kedua. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ingin mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada tanggal 17 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Setelah itu, pasukan Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI pada 23 Agustus 1949. Pemberontakan ini segera ditumpas oleh tentara yang didukung rakyat Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan APRA. Raymond Westerling mendirikan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. Sebagian prajurit APRA adalah tentara Hindia Belanda. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Tetapi berkat dukungan rakyat, operasi yang dijalankan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, berhasil menumpas pemberontakan APRA. Selanjutnya, pemberontakan yang keempat, Andi Asis. Pada tanggal 5 April 1950, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan
bekal KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Seorang mantan perwira KNIL, ia memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun Andi Aziz menghiraukan ultimatum itu. Karena itu pasukan ekspedisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Andi Aziz. Pasukan ekspedisi berhasil mendarat pada tanggal 26 April 1950 dan pada bulan itu juga Andi Aziz menyerahkan diri. Yang kelima, pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Sumakil, mantan jaksa agung yang ada di NTT. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Penerapan Pancasila di Indonesia juga mendapat tantangan dengan perbuatan bentuk negara yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Sumukil atau mantan jaksa agung di NTT. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Penerapan Pancasila di Indonesia juga mendapat tantangan dengan perubahan bentuk negara yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Dalam negara Indonesia Serikat, wilayah Indonesia terbagi dalam 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan dasar wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Konstitusi yang dipakai adalah konstitusi RIS. Pemberlakuan Konstitusi Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, Soekarno mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan. Presiden Soekarno juga menandatangani Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan berlaku sejak 17 Agustus tahun 1950. Demikian untuk materi pembelajaran. Demikian untuk materi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi boleh dipahami dan dapat digunakan untuk kelanjutan materi kita selanjutnya. Untuk saat ini Ibu belum memberikan tugas atau pekerjaan untuk dikerjakan, tapi ada kelanjutan materi selanjutnya untuk dipakai dan digunakan. Oleh sebab itu kesempatan yang indah ini, mari adik-adik kelas 9 untuk dapat memberikan laporan secara tertulis atau laporkan kepada wali-wali kelas lewat bukti adik-adik telah mengikuti pembelajaran PPKN. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati torang semua. Salam sehat.